Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem moneter internasional yang beranggotakan saya Ari Dwi Prasetyo, kedua Bernard Setyo Nugroho, ketiga Erika Rizkyanti, keempat Faiko Nindita Sukmawati, yang kelima Nida Nur Azizah, keenam Mr. Retno Mardiatun, ketujuh Revando Anugrah Wicaksono, dan ke-8 Zulfa Al-Hasanah. Pengertian Sistem Moneter Internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Sehingga yang terpenting dalam sistem moneter internasional adalah tersedianya alat atau cara untuk menyesuaikan ketidakseimbangan pembayaran nasional. Selanjutnya ada keunggulan bimetalisme. A. Keunggulan utama bimetalisme adalah sebagai sistem uang komoditas yang memberikan pilihan dominasi yang luas, koin emas untuk transaksi besar dan koin perak untuk transaksi yang lebih kecil. B. Bimetalisme juga bertindak sebagai jaringan pengaman terhadap deflasi. Jika pasokan salah satu logam terlalu lambat dan tidak mampu memenuhi permintaan uang, maka logam lainnya akan menjadi substitusi. C. Bimetalisme mampu menurunkan instabilitas harga dibandingkan ketika perekonomian hanya menggunakan satu logam saja, atau monometalisme. Emas atau perak. Bimetalisme menyebarkan dampak fluktuasi salah satunya logam ke kombinasi pasar kedua logam. Selanjutnya, suatu negara berkomitmen untuk melakukan perdagangan internasional, maka mata uang yang digunakan adalah mata uang emas atau perak, yaitu A. Ketika mata uang suatu negara mempunyai kandungan emas atau perak yang cukup tinggi daripada negara lain yang mempunyai mata kandungan emas atau perak yang lebih sedikit, maka negara yang memiliki kandungan logam yang tinggi tersebut akan memiliki mata uang yang lebih kuat. B. Sehingga di bimetalisme muncul hukum yang bernama hukum Gresham yang berbunyi bad money drive out good money. Artinya, logam yang lebih langka atau di negara atau wilayah tersebut tidak akan diedarkan karena memiliki nilai yang lebih baik. Sedangkan bad money yang berlimpah harus mengusir uang yang buruk. Selanjutnya, 2. Standar emas klasik 1875 sampai 1914. Berdasarkan standar emas klasik, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Emas harus dapat diekspor dan impor secara bebas. Sebagai besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Kelemahan standar emas. Yang pertama, pasokan emas yang baru dilebur jumlahnya terbatas sehingga dapat menghambat perdagangan internasional. Yang kedua, setiap pemerintah perlu mencapai tujuan politis nasional yang tidak konsisten dengan menggunakan standar emas. Emas tidak hanya digunakan untuk perdagangan internasional. Syarat implementasi. Yang pertama, hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Yang kedua, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Yang ketiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Pasokan untuk domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Ketidakseimbangan neraca, pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan price floor mekanisme, yaitu mekanisme arus harga mata uang logam. Standar emas klasik masih memiliki pendukung setianya dengan argumen bahwa emas adalah alat lindung, nilai yang efektif terhadap inflasi harga. Selanjutnya nomor 3 yaitu interwar period.
Awal mula interwar periode standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, di mana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contoh, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai pulih dari dampak perang. Namun itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Sterilisasi emas atau interwar period kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Interwar period ditandai dengan nasionalisme ekonomi, upaya untuk memulihkan emas dan terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik, kegagalan bank dan kepanikan untuk melarikan modal ke luar negeri. Usaha untuk kembali ke standar emas klasik hancur total dengan terjadinya Great Depression 1929. Dan kekacauan itu mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara besar. Tahap 1, nasionalisme ekonomi akibat Perang Dunia I. Tahap kedua, standar emas klasik gagal untuk dipulihkan karena agenda politik masing-masing. Tahap 3, ekonomi tak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran. Tahap 4, investor naik ingin melarikan modal ke luar negeri, tapi semua di luar negeri juga bernasib sama. 4. Sistem Bretton Woods 1945 sampai 1972. Awal mulai sistem Bretton Woods untuk mencegah kembalinya terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas selama interwar periods. Perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire 1944 dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru untuk menjaga kestabilan moneter dunia. Pada tahun 1945, perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan IBRD atau World Bank. IMF yaitu mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. IBRD atau World Bank bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan atau pengembangan di masing-masing negara pemohon kredit atau modal. Dalam Bretton Woods, ini dimulainya dolar Amerika Serikat sebagai patokan mata uang bagi seluruh dunia yang dapat dikonversikan. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value, mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat, yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang rate jual dan belinya kurang lebih 1%. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uangnya atau sejauh dirasa perlu. Negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contoh, rupiah tidak bisa ditukar dengan emas secara langsung. Kita harus beli US dollar dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarnya dengan emas. Sistem ini sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil, fixed rates, dan menghemat emas. Selanjutnya yang nomor 5, rezim nilai tukar fleksibel dari tahun 1976 sampai sekarang. Awal mula rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada tahun 1976 ketika perjanjian Jamaika diratifikasi. Yang A, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara berhak menginterferensikan aktivitas perdagangan atau volatilitas, falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Kemudian yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi, atau separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya, separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin.
Selanjutnya yang C, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Negara peminjam harus mengikuti saran pengembangan IMF. Selanjutnya, selama pemerintah Presiden Ronald Reagan, suku bunga real di Amerika Serikat sengaja ditinggikan agar arus modal investasi asing masuk deras ke Amerika Serikat demi membantu menopang defisit anggarannya. High demand atau nilai US dollar naik, fluktuasi US dollar pada era 1980-an yang sangat besar dan US dollar menjadi terlalu mahal membuat para negara industri besar sepakat untuk merancang sistem nilai tukar yang lebih stabil dalam skala lebih besar. Perjanjian Plaza Accord 1985 menentukan bahwa US dollar harus terdepresiasi dan negara-negara G5, Prancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat sepakat untuk menginterferensi pasar falas agar tujuan tersebut segera tercapai. US dollar akhirnya malah terlalu terdepresiasi. Sedangkan pada perjanjian Love Accord 1987 menandai lahirnya sistem mengambang terkendali saat negara anggota G7 bergabung untuk menginterferensi pasar falas untuk mengoreksi nilai mata uang yang dipandang kemahalan dan atau kemurahan. Ya, jadi kesimpulannya, sistem moneter internasional yang baik harus mampu memperbaiki 1. Likuiditas harus dapat menyediakan cadangan moneter yang cukup untuk perekonomian dunia, sehingga perdagangan internasional dan investasi bisa bertumbuh. 2. Penyesuaian harus dapat menyediakan mekanisme efektif untuk mengabaikan keseimbangan neraca pembayaran kapanpun ketika menghadapi masa sulit. Yang ketiga, keyakinan harus dapat memberikan perlindungan untuk mencegah krisis kepercayaan di mana sering ujung-ujungnya mengakibatkan situasi panic selling atau pemindahan alokasi aset ke aset lain atas dasar kepanikan. Cukup sekian paparan dari kelompok kami terkait sistem moneter internasional. Terima kasih.